Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Purnamasari dari kelas 7C pagi dengan NIM E1E018083. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi Siswa SDN Ngolang Pasca Program Semua Anak Cerdas. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, 1.5 definisi operasional. 1.1 latar belakang, yaitu di sini dijelaskan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Ayat 1, di mana tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk membentuk potensi peserta didik yang bertanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan numerasi siswa, di mana dijelaskan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 bahwa pada tahun 2006 UNESCO sudah mencantumkan keterampilan numerasi sebagai salah satu penentu kemajuan sebuah bangsa. Adapun pentingnya kemampuan numerasi siswa, yaitu kemampuan numerasi siswa merupakan salah satu bagian dari 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dalam Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar tahun 2020 menyebutkan bahwa literasi dan numerasi adalah kompetensi yang bersifat general dan mendasar. Selanjutnya, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 disebutkan bahwa numerasi adalah kecakapan fundamental yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Adapun komponen numerasi berdasarkan cakupan dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama mengestimasi dan menghitung bilangan bulat, yang kedua mengenal dan menggunakan pola relasi, yang ketiga menggunakan penalaran spasial dan menggunakan pengukuran, dan yang keempat yaitu menginterpretasi informasi statistik. Selanjutnya, adapun penentuan kemampuan numerasi siswa berdasarkan umur yang terdiri dari usia 7 tahun, kemudian kemampuan numerasi siswa pada umur 8 tahun, kemampuan numerasi siswa pada umur 9 tahun, kemampuan numerasi siswa pada umur 10 tahun, kemampuan numerasi siswa pada umur 11 tahun, dan kemampuan numerasi siswa pada umur 12 tahun ke atas. Adapun kemampuan numerasi siswa di SDN Ngolang berdasarkan hasil tes awal membilang angka yang terdiri dari 145 siswa. Terdapat 5 level, yaitu ada level pemula, level 1 digit, level 2 digit, level 3 digit, dan level 4 digit. Di mana dalam pembelajaran di Indonesia pada umumnya dan di SDN Ngolang secara khususnya, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran dilaksanakan secara berdasarkan jenjang usia, di mana dari satu kelas terdapat beberapa siswa yang masih memiliki kemampuan rendah dan adapun siswa memiliki kemampuan tinggi. Dari hal tersebut, siswa yang memiliki kemampuan rendah semakin tertinggal karena guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan tema, sehingga setiap harinya guru melanjutkan tema pembelajaran. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan proses pembelajaran tersebut yaitu melalui program Semua Anak Cerdas atau SAC.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis kemampuan numerasi siswa SD Ngolang setelah pelaksanaan program Semua Anak Cerdas. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kemampuan numerasi siswa di SDN Ngolang pasca program Semua Anak Cerdas. Adapun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan numerasi siswa SDN Ngolang setelah pelaksanaan program Semua Anak Cerdas. Adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memperbaiki kemampuan numerasi dasar siswa. Adapun manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini ada manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa sendiri, manfaat bagi sekolah, manfaat bagi peneliti sendiri, dan manfaat bagi peneliti lain. Selanjutnya, definisi operasional. 1.5 yang terdiri dari kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan atau kecakapan siswa dalam membilang angka 1 digit sampai angka 4 digit dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar. T5.2 Program Semua Anak Cerdas. Program Semua Anak Cerdas adalah program kerjasama inovasi Nusa Tenggara Barat dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram yang menggunakan pendekatan Semua Anak Cerdas atau SAC untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bab 2. Landasan teori yang terdiri dari ada kemampuan numerasi, program Semua Anak Cerdas, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. 2.1 Kemampuan numerasi. Pengertian kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami pernyataan simbol dan bahasa matematika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinyatakan melalui pernyataan lisan maupun tulisan. 2.1.2 Komponen numerasi. Komponen numerasi terdiri dari pertama bilangan, yang kedua ada pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. 2.1.3 Tujuan numerasi. Adapun tujuan numerasi adalah menguatkan dan meningkatkan keterampilan numerasi peserta didik. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dalam menerapkan kemampuan numerasi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui keterampilan numerasi. 2.1.4 Manfaat numerasi. Adapun manfaat numerasi adalah meningkatkan kecakapan dalam melakukan perencanaan, meningkatkan kemampuan dalam melakukan penafsiran dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kemampuan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Program Semua Anak Cerdas. Pengertian program Semua Anak Cerdas, pendekatan pembelajaran Semua Anak Cerdas, tahapan pelaksanaan program Semua Anak Cerdas, dan tahapan pembelajaran numerasi. Pertama, pengertian program Semua Anak Cerdas. Program Semua Anak Cerdas adalah suatu program yang dilaksanakan oleh tim inovasi Nusa Tenggara Barat dan bekerja sama dengan
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 2.2.2 Pendekatan pembelajaran program semua anak cerdas. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan semua anak cerdas yang mengadaptasi prinsip pembelajaran TARL, di mana yang artinya Teaching at the Right Level, yang berasal dari India, di mana dalam pendekatan pembelajaran ini siswa dibelajarkan sesuai dengan level kemampuannya. 2.2.3 Tahapan pelaksanaan program semua anak cerdas. Yang pertama, penilaian kemampuan siswa. Penilaian kemampuan numerasi siswa dilaksanakan dengan menggunakan instrumen mengenal bilangan, di mana terdapat 4 jenis penilaian yang digunakan dalam instrumen, yaitu penilaian mengenal bilangan 1 digit, mengenal bilangan 2 digit, mengenal bilangan 3 digit, dan mengenal bilangan 4 digit. Selanjutnya yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan numerasi siswa. Dalam pendekatan semua anak cerdas, seluruh siswa dibagi dalam 3 kelompok setelah dilaksanakan penentuan level siswa. Di mana kelompok 1 di sini terdiri atas siswa yang berada pada level pemula. Yang kelompok 2 untuk siswa yang berada pada level 1 digit, dan kelompok 3 untuk siswa yang berada pada level 2 digit, 3 digit, dan 4 digit. Selanjutnya tahap ketiga. Selanjutnya yaitu tahap pembelajaran program semua anak cerdas, di mana yang pertama membangun kesiapan belajar siswa. Di mana untuk membangun kesiapan belajar siswa ini bertujuan agar siswa sudah siap untuk menerima pembelajaran numerasi. Selanjutnya yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal dilaksanakan dengan kegiatan subitasi yang diharapkan untuk meningkatkan kepekaan siswa dalam mengenal bilangan. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini disesuaikan dengan kelompok pembelajaran siswa yang terdiri dari 3 kelompok dan disesuaikan dengan topik-topik tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama, penelitian dari Ana Puspita Maulidina dan Sri Hartatik yang berjudul Profil Kemampuan Numerasi Siswa Sekolah Dasar Berkemampuan Tinggi dalam Memecahkan Masalah Matematika. Yang kedua, penelitian Anggun Winata, Iva Septia, Rahma Widianti, dan Sri Cacik yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi dalam Pengembangan Soal Asesmen Kemampuan Minimal pada Siswa Kelas 11 Sekolah Menengah Atas untuk Menyelesaikan Permasalahan Sains. Yang ketiga, penelitian Aisyah Amini 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 8 berdasarkan kognitif penalaran melalui pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat, ada penelitian Alda Dwi Novianti dan Wahidin tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Numerasi Peserta Didik Kelas 8 dalam Menyelesaikan Soal Asesmen Kompetensi Minimum, di mana kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan keempat penelitian relevan ini, ternyata kemampuan numerasi siswa itu beragam, yang dimana masih ada siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, sedang, dan baik sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana kemampuan numerasi siswa terdiri atas berapa level, yaitu ada level pemula, level 1 digit, level 2 digit, level 3 digit, dan level 4 digit, yang di mana kemampuan numerasi tersebut beragam. Selanjutnya, ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari penilaian kemampuan numerasi siswa, di mana melalui penilaian kemampuan numerasi siswa ini, maka dapat kita ketahui beberapa level kemampuan siswa, yaitu ada level pemula, level 1 digit, level 2 digit, level 3 digit, dan level 4 digit. Setelah mengetahui level kemampuan numerasi siswa, maka akan dikelompokkan untuk membuat kelompok belajar, di mana kelompok pertama untuk level pemula, kelompok 2 untuk level 1 digit, dan
kelompok 3 untuk level 2 digit, 3 digit, dan 4 digit. Selanjutnya yaitu dilaksanakan pembelajaran numerasi sesuai level berdasarkan kelompoknya. Dalam pelaksanaan pembelajaran numerasi sesuai level ada beberapa tahap. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pembelajaran numerasi sesuai level yaitu yang pertama membangun kesiapan siswa, kedua kegiatan awal, dan ketiga kegiatan pembelajaran. Di mana setelah dilaksanakan pembelajaran numerasi sesuai level maka akan dilaksanakan kembali penilaian kemampuan numerasi siswa. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pertama, pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, mana menurut Sung Madinata, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun menurut Daniel Muich, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik. Kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik, di mana berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang menggunakan data-data numerik. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada siswa SDN Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Sugiono 2018, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Ngolang yang berjumlah 145 orang. Sampel penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh, yang artinya sampel dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh populasi dalam penelitian, di mana jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 145 orang, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 145 orang. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan numerasi siswa SDN Ngolang dan program semua anak cerdas, di mana variabel penelitian tersebut merupakan variabel tunggal. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes pada umumnya bersifat mengukur, walaupun beberapa bentuk tes yang bersifat deskriptif yang mengarah pada karakteristik atau kualifikasi tertentu, di mana tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan untuk mengetes kemampuan mengenal bilangan siswa dan tes tulisan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan soal operasi hitung dasar. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen yang digunakan dalam program semua anak cerdas. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian yang dihasilkan berupa data kuantitatif yang akan dihitung dengan teknik deskriptif persentase, di mana menurut Suharsimi Ari Kunto, rumus menentukan persentase yaitu P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P artinya persentase, F artinya frekuensi, dan N artinya jumlah siswa. Sekian presentasi proposal penelitian saya ucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.